Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kebahagiaan. Karena saya sendiri pun merasa bosan, jenuh gimana gitu ya, harus di rumah terus karena sedang adanya pandemi virus COVID-19 ini. Tapi nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, selama pandemi virus COVID-19 ini kalian udah ngelakuin apa aja sih? Apakah berat badan kalian sudah turun atau makin naik, atau plan-plan kalian yang di rumah aja ini udah tercapai, misalnya kayak udah pinter masak beberapa menu atau lain sebagainya gitu ya. Jadi sekarang ini aku lagi baca artikel yang lagi viral banget. Ini tuh fenomena diskriminasi yang terjadi di tengah pandemi virus COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia. Nah, emang sih banyak banget kekerasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari sebuah prasangka dan diskriminasi. Contohnya kayak artikel di atas yang petugas medis dikucilkan, terus ada jenazah COVID-19 itu ditolak dan lain sebagainya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih diskriminasi itu? Emang sih banyak banget yang menyamakan penggunaan kata diskriminasi sama prasangka. Padahal secara konseptual, diskriminasi sama prasangka ini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Kalau prasangka ini merupakan sebuah sikap, ini tuh biasanya bersikap negatif, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bersikap positif yang ditujukan pada suatu kelompok yang didasarkan pada kelompok keanggotaannya tersebut. Dengan kata lain, misal ada seseorang yang memiliki prasangka terhadap seseorang. Nah, prasangka ini berasal dari keanggotaannya dalam suatu kelompok, bukan merupakan karakteristik individu seperti kepribadiannya di masa lalu atau emang sikap negatifnya gitu. Nah, terus prasangka ini juga dapat bersifat covert dan overt. Nah, kalau sebuah prasangka sudah nyata dalam perilaku overt, maka ini bisa disebut namanya diskriminasi. Jadi diskriminasi ini dapat diartikan sebuah perilaku yang negatif terhadap orang lain yang sudah ditargetkan oleh prasangka. Nah, misal merasa tidak nyaman duduk samping target prasangka. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa seseorang memiliki prasangka, namun memutuskan untuk berpindah tempat duduk untuk menjauhi target prasangka, ini dinamakan diskriminasi. Itu teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman penjelasan tentang prasangka dan diskriminasi yang udah disampaikan? Udah jelas atau belum perbedaannya prasangka dan diskriminasi? Jadi, diskriminasi itu apabila kita memiliki prasangka, kemudian prasangka itu membuat kita menunjukkan perilaku seperti membeda-bedakan, perlakuan, pengucilan, dan lain sebagainya. Diskriminasi yang sedang marak terjadi seperti yang sudah disebutkan dalam artikel sebelumnya, yaitu diskriminasi terhadap tenaga medis yang menangani COVID-19 beserta ODP dan PDP. Tahu nggak sih, FSB Kikes mencatat ada ratusan kasus diskriminasi yang terjadi kepada tenaga medis. Mulai dari ada yang diusir dari kosan atau kontrakannya, ada yang tidak diterima di lingkungannya. Terus kalau menurut teman-teman gimana nih pendapat teman-teman tentang fenomena tersebut? Kalau aku pribadi sih merasa prihatin ya, karena
Karena tenaga medis itulah yang berjuang di garda terdepan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Seharusnya kita lebih memberikan banyak dukungan dan apresiasi kepada apa yang sudah mereka lakukan. Teman-teman bayangkan, mereka sudah lelah pulang dari rumah sakit, ingin istirahat di kosan di rumahnya, tapi ditolak oleh lingkungannya. Jadi sedih. Ya, kepada tenaga medis, tapi juga kepada PDP dan ODP, juga keluarganya. Banyak tetangga-tetangga yang kayak, ih, itu kan yang keluarganya ada yang ini kan kemarin jadi ODP, jadi PDP. Nah, tindakan-tindakan kayak gini, tindakan pengucilan kayak gini justru membuat kepanikan baru yang bikin orang-orang jadi takut buat memeriksakan dirinya apabila sedang sakit. Ih, jangan-jangan nanti aku kena COVID-19, terus nanti tetangga-tetangga ngucilin aku kayak gitu. Jadi omongan tetangga-tetangga. Nah, kalau dengan kayak gini kan makin susah buat mengendalikan COVID-19 kan? Iya nggak? Setuju nggak? Terus gimana dong caranya kita menyikapinya? Iya, kita emang harus jaga jarak. Ingat PSBB, tapi bukan dengan mengucilkan dan melontarkan ujaran yang buruk tentang mereka. Seperti itu. Pula tenaga medis itu pasti mengikuti protokol kesehatan kok. Aman pastinya. Gak usah terlalu panik. Asal teman-teman mematuhi PSBB, tetap jaga jarak, nggak nongkrong-nongkrong dulu, nggak main-main dulu, nggak makan-makan dulu di luar. Insya Allah pasti aman-aman aja. Oke guys, seperti yang sudah teman-teman saya sampaikan mengenai kasus diskriminasi terhadap tenaga medis dan pasien ODP PDP di Indonesia. Saya sendiri setuju dengan pendapat Aura bahwa kita tidak boleh mendiskriminasikan baik tenaga medis maupun pasien ODP dan PDP. Masa tenaga medis yang mau membantu pasien COVID di Indonesia padahal tahu itu sangat berbahaya dan mereka tidak pernah mengeluh, tapi kita beda-bedakan? Coba kita renungkan, jika tidak ada tenaga medis, siapa yang membantu pasien COVID di Indonesia? Bukankah jika tidak ada tenaga medis, jumlah pasien COVID di Indonesia akan lebih melesat tinggi dalam sekejap? Maka dari itu, kita tidak boleh mendiskriminasikan tenaga medis. Terus, pasien ODP dan PDP juga tidak boleh didiskriminasikan loh. Pasti kalian bertanya, kenapa? Bukannya mereka membahayakan kita? Iya, tapi tetap teman-teman, kita tidak boleh mendiskriminasikan mereka. Coba sekarang kita pikirkan, kalau kita yang berada di posisi mereka, akankah kita sedih melihat orang-orang yang menjauh dari kita hanya karena kita berstatus ODP ataupun PDP? Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas gimana sih seharusnya kita bersikap saat ini. Menurut saya, sekarang kita harus tetap bersikap rendah hati kepada siapapun tanpa membeda-bedakannya. Mereka yang dinyatakan pasien ODP maupun PDP juga bukan monster yang harus kita jauhkan ya teman-teman. Dengan kita menjaga jarak juga sudah menghambat penularannya loh. Jadi kita tidak perlu menjauh dari mereka. Lagi pula untuk pasien yang sudah positif, mereka akan diisolasi selama 14 hari. Begitu juga pasien yang dinyatakan ODP maupun PDP, mereka akan mengisolasikan diri mereka di dalam rumahnya. Perlu diketahui juga ya teman-teman, dengan kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan itu juga menghambat penularannya loh. Di artikel yang pernah saya baca bahwa virus corona ini tidak akan bertahan lama bertebaran di udara maupun di benda. Tapi kalau kita tidak menjaga kebersihan kita, pasti tidak sama saja dengan kita mengundang virus-virus bertebaran di tubuh kita. Maka dari itu, pemerintah menghimbau untuk kita menyediakan hand sanitizer kemanapun kita pergi. Oh iya, untuk menghindarinya juga, jangan lupa kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah ya teman-teman. Terima kasih. Tidak seharusnya kita menjauhkan bahkan menolak tim medis dari lingkungan sosial kita loh teman-teman.
Karena pada kenyataannya tim medis itu telah melakukan rapid test hampir setiap hari. Jadi jangan khawatir lagi ya teman-teman. Teman-teman juga pasti tahu, di saat yang lain ketakutan, merasa parno terhadap kasus COVID-19 ini, tim medis malah dengan siap sedia tetap berada di garda terdepan untuk menangani kasus COVID-19. Medis juga rela untuk menahan rindu yang mereka rasakan terhadap keluarga mereka dan orang-orang terdekat dengan mereka karena mereka harus merawat pasien dengan kasus COVID-19 ini. Teman-teman juga pasti bisa membayangkan dong gimana sih rasa sesak, pengap, dan panas yang dirasakan oleh tim medis karena setiap harinya mereka harus menggunakan APD dengan bahan yang super tebal, menggunakan masker berlapis-lapis, dan juga menggunakan sarung tangan. Mereka juga tidak memberikan ruang terbuka sedikit pun bagi tubuh mereka untuk meminimalisir kontak fisik dengan pasien COVID-19. Terhitung dari bulan Mei 2020, telah ada sebanyak 55 kasus tenaga medis yang dinyatakan gugur karena terpapar oleh kasus COVID-19 ini. Hal tersebut bisa disebabkan karena beberapa faktor loh teman-teman. Yang pertama, karena tenaga medis melakukan kontak langsung dengan intensitas yang tinggi terhadap pasien dengan kasus COVID-19. Yang kedua, penyebaran APD yang belum merata di kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Yang ketiga, karena mereka menangani orang tanpa gejala. Jadi, penting sekali bagi kita untuk berkata jujur kepada tim medis mengenai riwayat perjalanan ataupun kontak fisik yang sebelumnya kita lakukan. Jika kita kaitkan dengan psikologi sosial, menurut pakar psikologi sosial yang bernama Andik Matulesi, ia mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat kurang mendapat edukasi mengenai apa itu sebenarnya corona dan bagaimana corona dapat tersebar. Jadi, dari situlah karena ketidaktahuan atau minimnya informasi yang masyarakat dapatkan mengenai corona dan bagaimana cara corona dapat tersebar, yang bisa menyebabkan munculnya prasangka, stigmasi, dan akhirnya berakhir pada diskriminasi. Jadi begini contohnya teman-teman, misalkan ada orang yang dalam bepergian ia sudah menggunakan masker, namun ia tidak menyadari kalau dirinya telah terpapar oleh orang yang positif COVID, namun ia belum menyadarinya. Jadi setelah beberapa pekan kemudian, korban ini akhirnya memeriksakan dirinya dan ternyata ia memang benar positif COVID. Nah, dalam kasus ini ia adalah korban kan? Namun prasangka, stigmasi ataupun diskriminasi tetap saja korban ini terima sekalipun ia korban bukan pelaku. Poin terakhir yang ingin kelompok kami sampaikan adalah saran bagi masyarakat yang masih saja melakukan perlakuan diskriminasi terhadap ODP, PDP, dan tenaga medis untuk segera berhenti melakukan perbuatan itu. Ingat ya, berhenti. Karena yang seharusnya kita lakukan kepada mereka adalah yang pertama, jangan menghakimi karena kita tidak tahu apakah mereka korban atau pelaku. Kalau mereka korban gimana? Dan tidak ada orang di dunia ini yang ingin sakit. Yang kedua, tetap berikan semangat kepada mereka dengan harapan mereka akan termotivasi untuk sembuh. Yang ketiga, berikan penghargaan kepada tim medis karena kita tahu kalau tim medis tetap berada di garda terdepan untuk menolong dan merawat pasien dengan kasus COVID-19 ini.